Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Wazidna ilman ya arhamar rahimin. Baik, kita lanjutkan nuwasil fi qiraati kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim lil Hafidz Muhammad ibnu Ibrahim Asy-Syahir bi Badriddin ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i rahimahullahu taala al-mutawaffa sanah 733 min al-Hijratin Nabawiyah. Nah, terakhir kita sudah membacakan penjelasan dari beliau rahimahullahu taala berkenaan dengan obat dari 4 penyakit hati yang beliau sebutkan. Penyakit hati yang pertama adalah al-hasad. Ya, kemudian yang kedua adalah al-ujub, yang ketiga ar-riya, dan yang keempat meremehkan orang lain. Ini 4 penyakit yang sangat berbahaya jika ada pada diri seorang penuntut ilmu. Nah, thumma qala rahimahullahu taala wa min al-akhlaqil mardiyah dawamu taubati wal ikhlasu wal yaqinu wat taqwa was sabr war ridha wal qana'atu waz zuhdu wat tawakkul wat tafwidhu wa salamatul batini wa husnul dhanni wat tajawuz wa husnul khuluq wa ru'yatul ihsani wa syukrun ni'mah wal syafaqatu ala khalqillahi wal haya'u minallahi wa minan nas. Kata beliau di antara akhlak yang mardiyah, akhlak yang terpuji, di antara akhlak yang terpuji adalah senantiasa bertaubat, dawam. Ya. Dikatakan di sini dawamut taubat, isyarat bahwasanya seorang akan terus melakukan dosa dan kesalahan. Tidak ada manusia yang lepas dari dosa dan kesalahan. Maka tatkala dosa dan kesalahan itu bisa jadi ya, selalu ada ataupun selalu ada kemungkinan dia berbuat dosa dan kesalahan, maka dawamut taubah ya, maka dawamut taubah harus ya dijaga. Nah, ikhlas, al-yaqin, ketakwaan, kesabaran, ridho. Ridho di sini adalah ridho terhadap takdir, ridho terhadap al-qadar. Dan jenjang ridho terhadap qadar itu lebih tinggi dibandingkan sabar. Secara khusus dalam hal musibah, misalnya. Sabar terhadap musibah, itu yang penting dia menjaga hatinya, dia menjaga hatinya dari marah, dari jengkel, kemudian dia menjaga lisannya dari berkeluh kesah, dari marah-marah, ya, menjaga anggota tubuhnya dari perbuatan-perbuatan yang menunjukkan dia tidak bersabar, itu sabar. Walaupun mungkin dia masih berat menerima musibah tersebut. Misalnya ada keluarganya yang meninggal atau ada hartanya yang hilang, yang kebakaran misalnya, kemudian terbakar habis, dia pun menerima takdir tersebut ya, dengan hatinya, dengan lisannya, dengan perbuatannya. Namun masih ada yang mengganjal dalam hatinya, perasaan masih kayak berat, ya, masih kayak berat. Nah, ini dia sudah melakukan kesabaran, tapi dia belum ridho, dia belum ar-ridho. Ar-ridho itu adalah pasrah sepenuhnya ya dalam menerima musibah tersebut. Tidak ada lagi yang mengganjal dalam hatinya terhadap musibah kehilangan yang dia peroleh. Seakan-akan musibah itu tidak ada artinya. Yani seakan-akan atau kondisi hatinya itu sama antara sebelum musibah dengan setelah musibah. Ridho, menerima sepenuhnya. Wal qana'atu waz zuhdu. Al qana'ah dengan zuhud ini juga berbeda. Al qana'ah merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara az-zuhud sudah berlalu pembahasannya ya. Ya, sudah berlalu pembahasan az-zuhud, bahwa az-zuhud adalah menjauhi 3 perkara. Yang pertama adalah menjauhi hal yang diharamkan, kemudian yang kedua menjauhi hal yang dimakruhkan, dan yang ketiga menjauhi fudulul mubahat, menjauhi hal-hal yang mubah tapi berlebih di dalamnya. Tawakkul wat tafwid, tawakal dan menyerahkan diri kepada Allah taala. Ini mirip maknanya. Wasalamatul batini wa husnul dhanni wat tajawuz. Ya, dia menjaga agar batinnya senantiasa selamat dari penyakit-penyakit hati. Ya, sangkaan penyakit hati kepada sesama orang-orang yang beriman, kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya dengan husnuzon, menjaga husnuzonnya kepada manusia, wat tajawuz, memaafkan, yakni memaklumi kekeliruan orang lain, wa husnul khuluq, akhlak yang baik,
Wa ru'yatul ihsan, senantiasa melihat kebaikan dari orang dan bukan hanya memandang sisi buruk orang tersebut. Senantiasa memandang kebaikan dari sisi kebaikan orang lain. Mensyukuri nikmat, mengasihani makhluk Allah Subhanahu wa taala. Asy-syafaqatu ala khalqillah, mengasihani makhluk Allah. Makhluk Allah di sini bukan hanya manusia tapi mencakup tumbuh-tumbuhan, binatang dan seterusnya. Wal haya'u minallahi wa minan nas, dan juga malu kepada Allah dan juga malu dari manusia. Ini akhlak yang terpuji yang hendaknya dimiliki oleh seorang alim wal muta'allim. Wa mahabbatullahi ta'ala hiya al-khoslatul jami'atu li mahasinis sifati kulliha wa inna ma tatahaqqaqu bi mutaba'ati rasuli sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan kecintaan kepada Allah Ta'ala adalah sifat yang menghimpun semua sifat-sifat baik lainnya. Inilah intinya. Semua sifat-sifat baik itu akan ada pada diri seseorang kalau dia mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya cinta. Dengan sebenar-benarnya cinta. Nah, dan para ulama di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, iya, ya. Di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bentuk-bentuk mahabbatullah. Ya, di antara bentuk mahabbatullah. Yang pertama ada mahabbatullah, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yani Allah taala kita cintai karena nama-namanya, karena sifat-sifatnya yang maha sempurna, lagi tidak ada kurangnya sama sekali. Dari berbagai sisi. Kemudian ada juga mahabbatun fillah, mencintai sesuatu karena Allah atau di jalan Allah Ta'ala, mencintai sesuatu di jalan Allah, ya, yakni dia misalnya mencintai bulan Ramadan, mencintai masjid, mencintai majalisul ilm, itu mahabbatun fillah, dia mencintai sesuatu di jalan Allah Ta'ala. Dan yang ketiga ada mahabbatun lillah, cinta karena Allah, yakni mencintai orang lain, karena orang lain itu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintai orang lain karena orang lain itu mencintai Allah Ta'ala. Bukan dia mencintai orang lain murni karena masalah keduniaan atau karena hubungan dekat. Bukan. Tapi dia mencintai orang tersebut karena orang itu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menghimpun 3 jenis mahabbah ini di dalam hatinya, maka akan terkumpul padanya semua sifat-sifat baik. Ya, inilah al-khoslatul jami'ah limahasinis sifati kulliha. Inilah sifat yang menghimpun semua mahasin, semua sifat-sifat yang ihsan, semua sifat-sifat yang baik. Ya, dan tentunya ini perkara yang sangat berat. Dikarenakan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mencintai sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan perkara yang menunjukkan kesempurnaan iman. Ya, kesempurnaan iman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajidu 'abdun ta'mal iman, bahwa seorang hamba tidak akan mendapatkan manisnya iman sampai dia merasakan 3 perkara. Yang pertama ayyuhibballah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ya, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih besar dibandingkan mencintai keduanya. Selain keduanya, mencintai Allah dan Rasulnya lebih besar dibandingkan mencintai selainnya, dari orang tuanya, anaknya, istrinya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ya, dia mencintai seseorang, dia mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, sebentar. Kemudian yang ketiga, wa yakraha an ya'uda fil kufur ba'da id anqadahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Ya, bahwa dia benci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah Ta'ala menyelamatkan dia darinya, sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api. Nah, siapa yang menghimpun 3 jenis mahabbah yang kita sebutkan tadi, maka ya, dipastikan akan terkumpul dalam hatinya sifat-sifat kebaikan. Karena hati mana yang tidak baik ketika cinta kepada Allah bercokol di dalamnya, berdiam di dalamnya. Hati mana yang tidak menjadi baik ketika cinta kepada Allah Subhanahu wa taala berdiam di dalamnya.
Ya, satu-satunya cinta yang ketika dia masuk ke dalam hati seorang akan memperbaiki orang tersebut hanyalah cinta kepada Allah Ta'ala. Ya, dan termasuk konsekuensinya di sini mencintai Rasulullah SAW. Semua cinta yang lain selain dari cinta kepada Allah Ta'ala, kapan dia masuk, ya, tinggal di dalam hati seseorang, maka itu secara umum hanya akan merusak dirinya, kecuali dia bangun cinta tersebut di atas cintanya kepada Allah Ta'ala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Al-akhillau ba'dhum yawma idzin li ba'din aduwan illal muttaqun" atau illal muttaqin. Iya. Bahwa orang-orang yang saling mengasihi, saling menyayangi, ya, menjadi khullah, ya, soulmate di dunia, ya, itu di akhirat di hari kiamat kelak mereka saling bermusuh-musuhan. Kenapa? Karena kecintaan kepada manusia, ya, kecintaan kepada selain Allah, ya, ketika masuk ke dalam hati, kecintaan kepada manusia ketika bercokol dalam hati dan tidak dibangun di atas cinta kepada Allah Ta'ala, maka itu akan merusak hatinya, itu akan merusak dirinya, merusak hatinya, iya, merusak hatinya. Makanya kata Allah Ta'ala, illal muttaqin, kecuali mereka yang bertakwa, yakni membangun cintanya kepada sesama, membangun cintanya kepada sesama manusia di atas dasar ketakwaan, cinta kepada Allah Ta'ala. Makanya kita katakan, ya, dikatakan di sini bahwa hanya cinta kepada Allah yang kalau berdiam dalam hati seseorang maka akan membuat hatinya memiliki semua sifat-sifat yang baik. Ya, hanya cinta kepada Allah satu-satunya yang jika masuk dalam hati seseorang akan memperbaiki orang tersebut seutuhnya. Wa innama tatahaqqaqu bi mutaba'ati Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan cinta kepada Allah juga ya butuh pembuktian. Ya, itu hanya bisa diwujudkan atau diwujudkan dengan cara menaati Rasulullah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebutkan dari surah surah Al-Imran ayat 31 yang dikatakan oleh banyak ulama, ya, dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala sebagai ayatul mihnah, ayat ujian bagi siapa saja yang mengaku mengklaim cinta kepada Rasulullah cinta kepada Allah taala, mengaku cinta kepada Allah, ini adalah ujiannya, yaitu ya apa namanya fattabi'uni, ikutilah aku, niscaya Allah taala akan membalas kecintaan kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Baik, ini tambahan penjelasan berkenaan dengan adab yang kesembilan, yakni memiliki akhlak, menghiasi diri dengan akhlak yang terpuji, apa afwan, ya, menghiasi diri dengan akhlak terpuji dan membersihkan batinnya dari semua sifat-sifat yang tercela, terkhusus atau secara spesifik empat apa namanya sifat yang disebutkan tadi. Ini penyakit yang sangat berbahaya, empat sifat ini. Ya, al-hasad, kemudian apa namanya? Al-ujub, kemudian ar-riya dan ihtiqarun nas, meremehkan orang lain. Qala rahimahullahu taala al-ashir, adab yang ke-10 yang hendaknya dimiliki oleh seorang alim. Dawamul hirsi 'ala al-izdiyad bi mulazamatil jidd wal ijtihad. Senantiasa dawam, dawam itu terus-menerus. Terus-menerus hirs, semangat untuk menambah. Semangat untuk menambah dan mulazamah, selalu konsisten di atas al-jiddi wal ijtihad, kesungguhan dan keseriusan. Ya. Yani seorang kalau dia orang yang apalagi kalau dia sebagai seorang pengajar, di sini kan kita masih berbicara mengenai adabul alim, adab seorang alim pada dirinya. Kalau dia atau di antara adab seorang alim kepada dirinya adalah dia tidak pernah puas dengan ilmu yang sudah didapatkan. Tidak peduli berapa banyak pun gelar yang dia dapatkan, tidak peduli berapapun guru yang dia miliki, tidak peduli berapa tahun pun yang dia sudah habis ke menuntut ilmu, berapa rupiah yang sudah dia keluarkan dalam membiayai perjalanannya menuntut ilmu, tidak pernah puas. Iya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, wi'aani la yashba'an, atau afwan, Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wi'aan la yashba'an. Ada dua kantong, dua bejana yang tidak akan pernah penuh. Yani orang yang memiliki dua bejana ini tidak akan pernah ada puasnya. Yang pertama wi'aun fi talabid dunya wa wi'aun fi talabil akhirah. Ya, atau fi talabil ilm. Bejana, ya, bejana para pencari dunia, ya, para pencari dunia, dan apa bejana para pencari ilmu. Baik. Bentar, Pun. Baik. 6.
Dalam riwayat lain isnani la yashba'an. Ya, isnani la yash'aban. La yashba'an. Ada dua yang tidak akan kenyang, yang tidak akan penuh. Nah, talibul ilmin dan talibul dunia. Nah, jelas ya. Jadi seorang apa jangan sampai seorang merasa puas dengan apa yang sudah dimiliki sekarang. Nah, dan apa namanya yang kami ketahui dari para ulama, para guru, para masyayikh yang kami ketahui ya dalam usia mereka yang sudah tua, dalam kondisi mereka yang sudah sepuh dan dalam keadaan mereka ya sudah sampai dalam jenjang tertentu dalam agama, jenjang yang tinggi dalam agama, ya mereka senantiasa terus menambah dan menambah dan membaca. Disebutkan di antara kisah dari Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ketika beliau sedang dirawat pada saat sakitnya, ya ketika sakit beliau rahimahullah taala tetap meminta kepada sebagian muridnya ya untuk membacakan kepada beliau ada satu masalah yang beliau ingin ketahui karena beliau kan rahimahullah buta, tidak bisa membaca kan begitu, buta, tidak bisa melihat. Maka ketika ada satu masalah yang butuh beliau ketahui, beliau kemudian minta sebagian muridnya untuk membaca satu bagian tertentu yang beliau inginkan dari kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Syarah Sahih Al-Bukhari. Nah, ini dalam keadaan beliau seperti itu. Dan juga masyhur kisah Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu taala menjelang wafatnya beliau. Ya, di mana beliau mudzakarah tentang hadis keutamaan mengucapkan la ilaha illallah di akhir umur. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Beliau mudzakarah dengan ulama-ulama negeri Roy di zaman itu yang datang menjenguk beliau ketika sakaratul maut, dan setelah beliau mengucapkan hadisnya man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, beliau langsung meninggal ketika itu. Nah, maka seorang guru jangan pernah merasa puas. Seorang guru jangan pernah merasa puas dengan apa yang sudah dapatkan dari ilmu. Hanya karena dia sudah mengkhatamkan kitab-kitab ini, kitab-kitab itu, dia merasa sudah cukup ini. Ya. Dan ini suatu hal yang satu fenomena yang sangat miris ya di dunia pendidikan kita ya di Indonesia secara khusus, di mana guru-guru agama ya. Nah, kita tidak berbicara mengenai personal tentunya, person tertentu, tapi secara umum ya ini kenyataan ya bahwa kualitas kualitas guru-guru agama di negeri kita di sekolah-sekolah umum tentunya ya ini sangat memprihatinkan. Ya, sebagian dan bahkan baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta, ya ada sebagian yang karena sudah ngajar agama, ya sudah ngaji, sudah pakaiannya pakaian sunnah, merasa nggak butuh lagi dengan yang lain. Merasa setiap apa yang diambil itu tepat sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ya. Nah, dan ini hal yang sangat yang sangat memprihatinkan ya. Dan bukannya dituntut kemudian untuk menambah pengetahuan, menambah ilmu, membaca lebih banyak dan lebih banyak, ya malah justru para guru kemudian disibukkan dengan birokrasi lah, dengan ngumpulin poin lah dan semacamnya. Ini hal yang sangat miris sekali. Ya. Sebaiknya seorang guru dituntut untuk menambah pengetahuannya setiap saat. Dan ini juga berlaku untuk ya guru-guru yang ya dalam majelis-majelis ilmu. Dengan terbukanya dengan zaman keterbukaan dengan bentuk keterbukaan di zaman sekarang dengan adanya internet dan seterusnya, ya itu mad'u kadang sudah pertanyaannya sudah tidak sesimpel dulu di zaman-zaman 90-an. Ya, nggak sesimpel dulu. Nah, mereka juga tidak semanut dulu kadang. Ya, tidak semanut dulu. Mereka sudah banyak mendapatkan informasi yang kadang melebihi dari kapasitas keilmuan dia, dan itu hal yang sangat disayangkan juga. Ya, dia mendapatkan informasi yang belum saatnya dia terima. Kenapa? Internet. Dia belum punya basic-basic ilmu ini, baca ini, baca itu. Nah, bukannya memperbaiki dia, bukannya menambah wawasan dia, malah membunuh dia. Ya, kata sebagian ulama, summul kibar ta'amul kibar summun lisigor. Makanan orang dewasa itu racun bagi anak kecil, bisa membunuh anak kecil. Nah, maka di sini dibutuhkan ya peran penting seorang guru untuk menambah pengetahuannya. Dia harus lebih tahu, lebih banyak tahu lagi. Maka dia jangan berhenti untuk menambah ilmu yang dia miliki dengan terus konsisten bersungguh-sungguh.
bersungguh-sungguh. 6. Qala rahimahullahu taala wal muwadhabati ala wadha'ifil awrad. Ya. 6. Al-izdiyad di sini dikatakan oleh beliau dawamul hirsi wal izdiyad. Senantiasa bersungguh-sungguh untuk menambah. Menambah apa? Menambah segala hal yang baik tentunya. Iya. Menambah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Dan terkhusus dalam masalah ilmu, dalam sebagai seorang pengajar, ya tentunya menambah ilmu. Kata beliau rahimahullahu taala wal muwadhafati ala wadhaifil awrad. Hendaknya dia juga jangan lupa untuk selalu komitmen konsisten menjaga wirid-wirid harian, al-awrad yakni rutin. Wirid-wirid ini sudah bahasa Indonesia wirid. Ya, al-awrad. Nah, baik. Kata beliau rahimahullahu taala wal muwadhabati ala wadhaifil awradi minal ibadati wal ishtighali wal isghal. Perhatikan ini. Ya, jangan cuman memperbanyak ilmunya, menambah ilmunya tapi harus diiringi dengan bertambahnya ibadah. Ya, wirid, yakni ibadah rutin berupa ibadah, yakni membaca Quran dan sudah berlalu kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya, ya, atau pada beberapa pertemuan sebelumnya tentang pentingnya seorang muslim untuk komitmen dengan Al-Qur'anul Karim. Nah, di mana besar tidaknya atau bukan besar tidaknya, berkah tidaknya ilmu yang didapatkan dari majalisul ilm tergantung dengan sikap dia terhadap Al-Qur'anul Karim. Qala rahimahullahu taala wal istighalu wal isghal. Perhatikan, istighal itu sibuk. Al istighal sibuk. Wal isghal menyibukkan diri. Ini dua hal yang berbeda. Ada orang yang istighol karena memang kondisi, tuntutan. Memang dia lagi banyak kerjaan, jadinya dia istighol. Ya. Baik. Tiba-tiba mati lampu. Tolong dibalas di chat dulu. Suaranya kayak jelas suaranya. Baik, alhamdulillah. Nah, Nawasil. Qala rahimahullahu taala wal ishtighal wal ishghal. Ishtighal yakni dia sibuk dengan memang kegiatan yang banyak. Memang kegiatan yang banyak. Tuntutan hafalan, tuntutan merojaah, tuntutan tugas. Dia jadinya ishtighal. Dia sibuk. Wal ishghal dia menyibukkan dirinya. Yakni kalau
apa namanya, tidak ada kegiatan, ya dia cari kegiatan. Ya. Dia cari kegiatan. Jangan biarkan waktunya kosong. Jangan biarkan waktunya apa? Kosong. Nah, di antara penyakit yang apa di antara sebab yang bisa mematikan hati seseorang adalah terlalu banyak al-faragh kata para ulama. Terlalu banyak waktu yang kosong. Waktu yang kosong ini akan membuat hati bermasalah. Ya, akhirnya apa? Diisi macam-macam. Diisi macam-macam. Kenapa? Dari kerjaan. Akhirnya pun apa namanya disibukkan oleh syaitan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Ya, untuk akhiratnya. Nah, dia menghabiskan waktunya berjam-jam, menghabiskan umurnya berjam-jam yang itu tidak akan kembali dan dia akan menyesali itu pada hari kiamat. Ketika dia berdiri di hadapan Allah Ta'ala, dia sudah menghabiskan umurnya berjam-jam untuk hal yang tidak ada gunanya untuk akhiratnya. Nah, maka jangan apa ya, ada tipikal orang juga yang apa namanya akan berusaha semaksimal mungkin agar akan mengeluarkan potensinya yang besar ketika dia di pressure ya, ada tekanan padanya. Ini yang bagus. Ya, ini hal yang bagus. Namun lebih bagus lagi kalau walaupun tidak ada pressure, tidak ada tekanan, tidak ada apa namanya uh, seolah membaca kitab apa membahas suatu permasalahan ya, wa fikran atau bertafakur, setidaknya bertafakur. Ya, tafakur pada hal yang bermanfaat untuk akhiratmu. Ta'liqan, memberikan catatan kaki, memberikan komentar, mentaklik pada suatu kitab, ya dikasih tambahan, wahifdzon atau dia menghafal, atau tasnifan atau dia menulis karya tulis, wabahsan atau dia membahas. Apa saja bisa dilakukan. Jangan biarkan ada banyak waktu kosong. Karena waktu kosong ini al-faragh ini diantara perkara yang disebutkan oleh para ulama sebagai penyakitnya apa namanya punya anak muda ya, ini bukan secara khusus anak muda saja, semua orang bisa mengalaminya ya. Ya ini terlalu banyak al faragh, makanya kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, saya nggak suka benci dengan orang yang faragh, yang punya banyak waktu kosong, terserah mau bikin apa, mau hatta kata beliau walaupun berdagang terserah, yang penting jangan ada waktu kosong, jangan biarkan ada waktu terbuang begitu saja, kerjakan apa-apa yang bermanfaat, yakni masih mending engkau melakukan suatu perbuatan, walaupun itu untuk kemaslahatan dunia misalnya, bukan akhirat, walaupun itu kemaslahatan dunia, itu masih lebih mending dibandingkan kamu habiskan untuk perkara yang tidak ada gunanya. Ya, atau kamu biarkan kosong gitu saja. Nah, kemudian dia pun membuat apa namanya, melakukan sesuatu yang bahasa orang sekarang ya, menghabiskan waktu. Itu. Ini apa namanya kalimat menghabiskan waktu dengan maksudnya dengan maksud untuk mengisi waktu luang. Mengisi waktu lain ini lagi menghabiskan waktu. Ya sebagaimana namanya, memang itu membuang-buang waktu, menghabiskan waktu. Nah, menghabiskan waktu. Kalau ingin mengisi waktu luang, maka isi dengan perkara yang bermanfaat. Kalau tidak bisa untuk perkara akhirat, minimal untuk dunia. Ya, jangan biarkan apa namanya waktu kosong itu apa namanya banyak dalam kehidupannya. Itu merusak hatinya. Kata beliau, "Wala yudhi'u syai'an min awqati umrihi fi ghairi ma huwa bisadadihi min al-ilmi wal 'amali." Illa biqadri darurati min aklin aw syurbin aw naumin aw istirahatin limalalin aw adai haqqi zaujatin aw zairin aw tahsili qutin wa ghairihi mimma yuhtajuhu ilaihi aw li alamin aw ghairihi mimma yata'adzaru ma'ahu istighal. Ya, perhatikan di sini, ini perkara yang subhanallah dari Ibnu Mulaqqin Ibnu Jama'ah rahimahullah. Kata beliau, jangan dia menelantarkan sedikit pun dari umurnya pada hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan aktivitasnya sebagai seorang penuntut ilmu dalam hal ilmu ataupun amal. Ilmu ataupun amal. Jangan dia menggunakan umurnya ya, usia waktunya ya pada selain hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan ilmu dan amal. Kecuali biqadri darurat, kecuali memang apa-apa yang harus dia kerjakan. Baik, enggak ada tanya? Oh, perasaan tanya muncul sebentar.
Suaranya Kev, ada yang bertahu nggak ada hilang suaranya katanya? Atau tadi mungkin pas mati lampu ya? Baik, nggak pas. Presentasi sudah muncul ya. Nah, presentasi belum muncul. Bentar, bentar. Kenapa nggak muncul ya? Oh, baru mau sebentar. On. 6. Ini salah satu perkara yang apa namanya menarik yang beliau sebutkan rahimahullah dalam kitab ini. Ya. Kata beliau rahimahullah, jangan dia kemudian memanfaat atau apa namanya menghabiskan yudhi'u, menelantarkan, membuang-buang yudhi'u atau yudhi'u artinya menelantarkan. Jangan dia menelantarkan syai'an min awqati umri, sedikit pun dari umurnya ya pada hal-hal yang apa tidak ada hubungannya dengan al-ilmu wal amal. Tidak ada hubungannya dengan ilmu wal amal. Illa kecuali biqadri darurat. Kecuali memang harus, mau tidak mau harus dilakukan. Walaupun tidak ada hubungannya dengan ilmu dan amalan, tapi kalau darurat tidak masalah dilakukan. Misalnya aklin, makan, syurb, minum, naum, tidur, istirahatin atau beristirahat karena jenuh, jenuh dalam menuntut apa membaca, jenuh dalam mendengar, jenuh dalam ini, istirahat, berikan space sedikit. Baik, silakan au adai haqqi zaujatin atau menunaikan hak istrinya atau sebaliknya menunaikan hak suaminya kalau dia seorang perempuan seorang istri ya dia bisa lakukan itu ya tinggalkan sejenak ilmu wal amal untuk melakukan hal itu ya karena itu perkara yang harus au zairin atau menjamu tamu ya enam menjamu tamu asalkan tamunya jangan kebanyakan ya tamunya jangan kebanyakan karena ini juga satu hal yang penting untuk diperhatikan menjaga waktu. Ya, menjaga waktu. Zair, orang yang datang berkunjung. Ya, kalau memang itu jarang-jarang ataupun orang tersebut jarang datang kemudian apa jauh rumahnya kemudian datang, ya, enggak masalah lah. Ya, kita tinggalkan dulu apa yang kita lakukan berupa ilmu wal amal, ya ini perkara darurat. Ya, zair. Tapi kalau dekat juga rumahnya, ya, sering juga datang, ya kan begitu. Tidak ada masalah menolak. Tidak ada masalah menolak. Nah, dan ma'ruf dari kisah-kisah para ulama, sebagian di antara mereka, ya, sebagian di antara mereka ketika datang tamu ke rumahnya, ya, di antara mereka ada yang menolak. Kenapa? Sudah punya pengalaman kalau datang tamu itu banyak yang banyak terbuang waktunya. Ya, banyak terbuang waktunya. Di antara mereka ada yang menjamu tamunya sambil sambil menulis. Ya, sambil menulis. Nah, di antara mereka ada yang apa namanya menjamu tamu sambil merapikan kertas-kertasnya dan pena-pena yang dia pakai menulis, memaksimalkan waktu. Di antara mereka ada yang makan dan minum, bahkan ada yang 20 tahun, 30 tahun makan sambil disuapi oleh saudarinya. Ya. Nah, 30 tahun makan malam disuapi oleh saudarinya. Mengapa? Karena lihat ya kalau sudah syagaf, syagaf itu cinta mati. Ya, cinta mati sama ilmu, dia menganggap semua selain itu buang-buang waktu, hatta makan sekalipun. Ini kalau tidak dipaksa makan, tidak makan. Ya. Imam Nawawi rahimahullahu taala hanya makan sekali dalam hidup, sekali setiap hari. Ya, sekali setiap hari saja, setiap malam, setiap sahur. Nah, setelah itu nggak makan. Ya, terserah apa niatnya puasa atau nggak puasa, sama saja jadinya orang puasa juga karena makannya cuman di waktu sahur satu kali atau makan malam saya lupa. Yang jelas satu kali saja wajibah beliau. Ya, 30 tahun makan dia sambil disuapi oleh saudarinya. Kenapa? Kalau dia makan tangannya nggak bisa nulis. Maka saudarinya menyuapinya dan dia sambil menulis. Di antara mereka ada yang pergi buang air. Iya. Allah disebutkan beliau buang air dan menyuruh karena mungkin ada masalah penting yang beliau bahas dan takut beliau lupa atau hal yang harus segera, beliau menyuruh sebagian muridnya untuk membacakan dari luar dan beliau dengar dari dalam. Tidak mau membuang waktu. Ya. Di antara mereka ada yang apa namanya? Membeli ya disebutkan kisah dari Abu Hatim, Ibnu Abi Hatim, ya Ibnu Abi Hatim rahimahullahu taala bahwa beliau itu ketika masuk ke suatu kota terlebih dahulu sudah mengumpulkan list guru-guru yang ada di kota tersebut.
Setelah terkumpul nama-nama guru yang akan didatangi di kota tersebut, sudah dibuat jadwalnya. Dibuat jadwalnya. Mereka nginap di penginapan, tapi tidak pernah pulang. Tidak pernah pulang ke penginapannya. Mereka pindah dari guru satu ke guru lain, guru lain, guru lain, guru lain. Terus 24 jam begitu. Karena mereka tidur di tempat belajar. Kenapa? Ya, sebentar lagi masuk waktu berikutnya. Nah, suatu hari ada jadwal guru, ada seorang guru yang lagi sakit atau apa, artinya ada jam kosong. Akhirnya mereka pulang ke tempat pengajaran. Beliau rahimahullahu taala membeli ikan ya untuk dimakan. Nah, sampai di sana ya, qadarullah ikannya baru belum diapa-apain sudah masuk jadwal apa namanya guru berikutnya. Mungkin mereka sambil istirahat sambil ngapa-ngapain belum sempat kerja ikannya. Kemudian apa masuk guru berikutnya. Mereka langsung pergi tinggalkan ikannya di situ. Setelah itu seperti biasa rutinitas berhari-hari apa namanya mereka selesai dari guru ini pindah ke guru itu, dari guru ini pindah guru itu, guru ini pindah. Terus nanti setelah tiga hari baru dapat space lagi sedikit, ada jadwal kosong lagi. Setelah 3 hari baru lagi kembali ke ya. Mereka mau kerja ikannya 3 hari ya ikan ya. Mereka mau kerja ikannya, kalau sekarang mungkin kita dipotong-potong baru direbus atau digoreng dan semacamnya, baru mereka mau kerja sudah hampir masuk guru berikutnya, jadwal guru berikutnya. Apa yang mereka lakukan? Dimakan mentah-mentah ikannya. Kemudian mereka langsung pergi. Ya, mereka langsung pergi. Nah, di antara apa namanya? Mereka ada yang makan mereka ya, mereka betul-betul memaksimalkan waktu walaupun hanya untuk makan. Ya. Di zaman dahulu orang-orang yang tidak mampu, ya, Indonesia roti yang biasa dimakan oleh Rasulullah SAW itu roti dari khubzus syair, ya, roti apa khubzus syair itu roti dari gandum yang keras. Gandum kan ada gandum dua jenis ya, ada namanya albur. Albur itu gandum yang kualitas bagus. Nah ini yang kalau jadi roti, roti yang lembut. Nah ada juga asyair. Asyair ini gandum yang keras, yang hanya yang makan hanyalah apa namanya dijadikan pakan ternak, pakan onta, ya, dijadikan pakan onta. Syair ini. Nah ini syair kalau dibikin roti, subhanallah keras sekali. Ya. Dan ini roti yang dimakan Rasulullah SAW. Nah, di kalangan ulama atau sebagian ulama ada yang ya kalau makan roti ini kerasnya luar biasa, keras sekali. Ya harus setengah mati digigit dikit-dikit, ya dikit-dikit dikikis. Nah, setelah itu minum air lagi supaya masuk di pencernaannya karena kerasnya. Begitu digigit lagi, buang-buang waktu. Ada sebagian di antara mereka ambil segelas air besar, gelas besar, kemudian dimasukkan rotinya ke dalam air sambil membaca. Sambil membaca. Ya. Setelah larut sudah apa namanya? Rotinya sudah larut semua bersama air, sudah lembut. Setelah itu diminum air sama rotinya bersamaan, setelah itu langsung pergi ke guru berikutnya. Hatta dalam melakukan perkara-perkara yang sifatnya darurat sekalipun, mereka tidak membiarkan diri mereka membuang-buang waktu. Ya nih kalau bisa multitasking, kenapa harus kerjakan satu-satu? Bisa nggak membaca sambil makan? Bisa nggak mendengar sambil minum? Mendengar sambil makan? Mendengar sambil beristirahat dan semacamnya? Bisa. Nah, setiap manusia saya pikir bisa multitasking seperti itu. Maka dikatakan di sini oleh beliau rahimahullahu taala, ya, hendaknya jangan dia membuang umurnya, menelantarkan umurnya tidak ada hubungannya dengan ilmu wal amal kecuali perkara darurat seperti makan, minum, tidur, istirahat karena jenuh, kemudian menunaikan hak suami istri, kemudian menjamu tamu, ya, kemudian tahsilu qutin, bekerja untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan penghasilan makanan. Qut itu makanan pokok. Iya, makanan pokok, bukan bukan cemilan. Nah, tahsilu qut. Kamu kerja untuk mendapatkan qut. Kalau cemilan enggak usah lah. Ya, mending pakai yang lain. Pakai untuk ilmu wal amal. Yang dan darurat itu adalah qut, makanan pokok. Wa ghairihi mimma yahtaju ilaihi, atau kan hal-hal atau kebutuhan sekunder yang lain yang memang dibutuhkan. Walaupun bukan kebutuhan primer, tapi itu dibutuhkan maka tidak masalah. Auli alamin, atau karena dia sedang sakit, ada nyeri, ada perih, ya, baik sakit yang sifatnya fisik, sifatnya luka, ataukah dari dalam organ dalamnya misalnya, atau yang semacamnya. Intinya ada alam, ada rasa sakit yang dengan rasa sakit itu agak sulit, ya ta'azzar, tidak mungkin bagi dirinya untuk fokus, untuk sibuk mengerjakan banyak hal. Ya, maka dia bisa beristirahat sejenak. Kata beliau, ya, setelah menyebutkan semua hal di atas, kata beliau,
Ya, mengapa harus seperti itu? Fa inna baqiyata umuril mu'min la qimata lahu. Karena sisa umur seorang mukmin yang tersisa di dunia ini tidak ada nilainya. Wa man istawa yaumahu fahuwa maghbun. Perhatikan, ya, karena sisa umur, karena kita sekarang tinggal berbicara mengenai sisa umur yang sudah lewat, yang sudah kita buang, yang sudah pergi dari umur kita berapa puluh tahun sebelumnya, kita tidak bisa bahas lagi. Ngapain? Tidak ada gunanya dibahas lagi, sudah lewat. Yang ada tinggal penyesalan saja. Tapi kata beliau, sisa umur yang kau miliki di dunia ini itu tidak ada nilainya, tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Ya, kalau ada seorang, ya, ditawari misalnya umurnya 1 pekan, ya, seandainya umur bisa diperjualbelikan, saya kan tidak ada orang yang akan menjual umurnya, walaupun 1 hari, ya, walaupun 1 hari, karena usia ini atau waktu, jangankan satu hari dari umurnya, 1 jam, jual nggak umurmu 1 jam, usiamu 1 jam, tidak ada yang akan menjualnya, hanya orang bodoh yang akan menjual umurnya 1 jam, ya, ditawar 1 miliar, yang penting umurmu berkurang 1 jam, tidak akan ada yang mau. Tapi lucunya banyak orang yang menghabiskan 1 jam umurnya pada perkara yang tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Ini hal yang sangat miris. Ya. Nah, dan umur, usia tidak ada bandingannya, tidak ada nilainya sama sekali. Lihat pada hari kiamat. Lihat pada hari kiamat. Orang-orang dalam neraka, bahkan bukan orang neraka, orang dalam surga. Baik penghuni surga maupun penghuni neraka, ketika ditanya oleh Allah Ta'ala mau apa? Semua jawabannya satu, mau waktu. Kembali ke dunia walaupun cuma sesaat. Bisa bagi orang soleh mengatakan apa namanya, fana amal solihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kami bisa beramal soleh lebih baik lagi dibandingkan amal soleh kami selama ini. Sementara yang penghuni neraka mengatakan apa namanya, Rabbirji'un la'alli a'malu apa la'alli a'malu solihan fi ma tarak. Dia meminta waktu untuk memperbaiki, untuk bertobat dan seterusnya. Jadi penghuni neraka maupun penghuni surga mintanya apa pada hari kiamat? Waktu. Itu saja. Tidak ada yang lain yang diminta. Mereka tidak minta yang lain, mereka hanya minta waktu. Maka waktu tidak ada nilainya sama sekali, tidak ternilai maksudnya, bukan tidak nilai, tidak ternilai sama sekali. Kata beliau rahimahullah, wa man istawa yaumahu fahuwa maghbun. Siapa yang 2 harinya itu statusnya sama, siapa yang 2 harinya keadaannya tetap sama, maka dialah orang yang merugi, maghbun. Goban itu orang yang apa namanya? Orang yang rugi dalam jual beli. Yang dimaksud dengan yaumahu 2 harinya, yakni hari ini dan hari kemarin. Siapa yang hari ininya sama seperti hari kemarin, maka dia orang yang merugi. Dia orang yang rugi dalam perdagangan. Kenapa? Orang kalau berdagang kan punya modal. Kalau dia punya barang, dia membeli barang tersebut nilainya 1 juta, kemudian dia menjualnya juga dengan 1 juta, maka dia rugi. Ya kan? Dia rugi. Nggak, ini bukan kembali modal, bukan, itu rugi. Modal 1 juta, dijual 1 juta, itu rugi. Kenapa? Dia tidak hitung waktu yang dikeluarkan menjaga tokonya, dia tidak hitung tenaganya, dia tidak hitung ongkos makannya, dia belum hitung banyak hal. Jadi kalau barang 1 juta dijual 1 juta, itu rugi. Waktu yang terbuang saya belum tidak apa namanya, dia tidak hitung kan begitu. Kalau orang ini kan dihitung semuanya. Berapa menit yang saya keluarkan, berapa ongkos makan yang saya pakai, jagain toko, dihitung semuanya. Nah, harganya dinaikkan. Kan begitu misalnya. Tapi kalau misalnya harga modal atau harga jual sama seperti harga modal, itu rugi. Dia belum hitung ongkos tenaganya, jagain toko, makannya dan semacamnya. Makanya siapa orang, sementara manusia punya modal. Modal itu apa? Waktu. Itu modal dia berdagang. Ya. Modalnya dia pakai adalah waktu. Maka siapa saja yang kehilangan waktunya, sudah keluar modalnya, dalam keadaan kondisi kemarin sama seperti hari ini, itu orang yang rugi dalam perdagangan. Kenapa? Modalnya sudah keluar. Ya, modalnya sudah keluar dan dia tidak mendapatkan apa-apa dari modal yang keluar tersebut. Umur. Ya, umur. Tadi masih mending barang 1 juta, tidak dapat untung, nggak masalah. Yang penting kembali modal 1 juta. Itu pun sebenarnya bukan kembali modal, itu rugi. Nah, ini orang keluar satu hari dari umurnya dan kondisi dia masih sama seperti kemarin. Bukankah itu lebih merugikan lagi, lebih rugi lagi? Ya, ini ungkapan yang sangat apa namanya?
Ya, mendalam dari Ibnu Jama'ah rahimahullah. Wa man istawa yaumahu fa huwa maghbun. Siapa yang dua harinya, yakni hari ini dan hari kemarin, sama saja, ya, sama itu aja dia kerja ibadahnya, tidak ada tambahan ibadahnya, sama aja ilmunya dari itu sama kemarin, sama saja bacaan Qurannya kemarin sama kemarin, dia orang yang rugi, habis umurnya 24 jam yang itu tidak akan kembali lagi, sama sekali tidak akan kembali, walaupun dia tebus dengan seluruh dunia, 1 jam dari umurnya tidak akan kembali, ya. Dan dia hanya akan menyesalinya pada hari kiamat kelak ketika dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik ini bentar kita lihat dulu pembahasannya. Nah, kita tambahkan sedikit. Qala rahimahullah wa kana ba'dhum la yatrukul ishtighala li urudin atau li urudi maradin khafifin aw alamin latifin bal kana yastashfi bil ilmi wa yashtaghilu bi qadri al imkan. Ada sebagian ulama yang tidak meninggalkan layat rukul istighol, tidak meninggalkan kesibukannya beribadah, kesibukannya menambah ilmu, membaca, mendengar dan seterusnya, hanya karena sakit yang sedikit, sakit yang ringan, ataukah penyakit yang ringan, ataukah rasa sakit, rasa nyeri yang masih bisa ditahan. Bahkan apa? Mereka menjadikan aktivitasnya dalam ilmu sebagai syifa, yastashfi bil ilm. Mereka mencari kesembuhan dengan ilmu. Wa yashtaghilu biqadri imkan, dan mereka tetap menyibukkan dirinya semaksimal mungkin. Ya, ini lebih hebat lagi nih. Ya, ada kadang ada seperti ini. Misalnya kadang ada orang sakit kepala, sakit-sakit ini. Ya, ada orang-orang tertentu yang kalau dibawa keluar naik motor langsung kayak sembuh. Nah, gitu. Kenapa? Itu nyaman bagi dia. Ya, kena angin di luar kayak kelihatan lebih mendingan. Dia yastashfi bil amal. Dia justru berusaha mencari kesembuhan dengan aktivitas. Ada yang seperti itu. Dan itu hal yang baik. Itu hal yang baik. Ya. Dan perlu diketahui, semua jenis penyakit itu obatnya ada dua. Penyakit apapun itu, obatnya ada dua. Obat yang pertama, obat yang sifatnya hissi, itulah dari sisi medis. Dan yang kedua, obat yang bersifat maknawi. Itu adalah obat bagi hatinya. Hati ini kan yang memerintahkan semua fisik. Ya. Hati kalau baik, maka baik seluruh tubuhnya. Kalau sakit, hatinya sakit seluruh tubuhnya. Hati ini yang kemudian menginstruksikan ke otak untuk memikirkan hal-hal ini, hal itu, hal ini, hal itu. Untuk berpikir dirinya sakit atau dirinya tidak sakit. Makanya stres terhadap penyakit itu sudah penyakit besar. Ya, sudah penyakit besar. Kalau ada orang sakit, setidaknya dia tetap optimis, tidak stres, itu setengah penyakitnya sudah sembuh. Ya ini apa? Minimal batinnya sudah aman, sudah sembuh. Tinggal penyakit fisiknya yang mau diobati. Nah, semua penyakit seperti ada obat yang bersifat hissi, itulah medis, dan ada obat yang bersifat maknawi. Itu adalah obat untuk hatinya. Dan sebab terbesar, ya sebab terbesar yang harus diperhatikan oleh seorang hamba adalah sebab yang bersifat maknawi. Obat yang bersifat maknawi ini. Ya. Karena ini berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Sementara berobat dengan medis itu makhluk. Dia sebab, tidak masalah menempuh sebab. Tapi obat-obatan itu makhluk. Tapi ketika kita mencari obat untuk hati kita, itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kesembuhan dari Allah secara langsung itu lebih besar manfaatnya, lebih besar pengaruhnya dibandingkan 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 pengobatan dengan medis. Ya. Dan diceritakan oleh sebagian masyayikh kami, sebagian guru-guru kami, ketika anaknya sakit, ya, ketika anaknya sakit, dia tidak tinggal di situ bersama dengan anaknya. Ya. Anaknya tidur pula, tidur habis minum obat tidur dan semacamnya, nggak tinggal di situ, nggak dijaga 24 jam, ya. Tinggal di situ. Apa yang dilakukan? Beliau istighfar dengan ilmu. Beliau tetap belajar, beliau tetap mengajar, fokus, kemudian menjadikan itu sebagai tawassul untuk kesembuhan anaknya. Bukankah di antara doa yang mustajabah, di antara bentuk tawassul yang disyariatkan adalah tawassul dengan amal soleh? Ya kan? Di antara bentuk tawassul yang disyariatkan adalah tawassul dengan amal soleh. Yani beliau menjadikan aktivitas beliau sebagai pengajar dan juga belajar dan ibadah itu dijadikan tawassul. Ya Allah, saya bertawassul dengan
Apa yang saya amalkan sekarang untuk kesembuhan putra saya? Dan itu jauh lebih mujarab, lebih terbukti, dan itu jauh lebih besar faedahnya dan manfaatnya dibandingkan pengaruh obat-obatan terhadap sakit anaknya. Obat-obatan tidak diragukan menjadi sebab. Tapi lebih besar daripada itu, sebabnya adalah sebab yang bersifat syar'i. Obat-obatan sebab kauni, iya. Tapi ada sebab yang lebih besar dibandingkan sebab kauni, yaitu sebab syar'i. Di antara sebab syar'i adalah bertawassul dengan menggunakan amal soleh untuk kesembuhan. Ya, untuk kesembuhan. Dan ini perkara yang mujarab. Perkara yang mujarab. Ya. Saya pikir kalau seorang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul yakin kepada Allah taala, dia akan mendapatkan buktinya, dia akan merasakan hasilnya. Ya, dia akan merasakan hasilnya. Dibandingkan ya, kamu duduk di situ ya, pusing, stres, mikirin ini, khawatir itu. Tahu itu tidak memberikan dampak apa-apa. Dia sudah minum obat selesai, tinggal tidur. Tapi kalau kamu melakukan hal yang ya lebih besar dibandingkan itu, menempuh sebab maknawi dengan beribadah, menuntut ilmu, membaca, mendengar, membaca Al-Quran, sholat dan semacamnya, kemudian kamu bertawassul dengan itu untuk mendapatkan kesembuhan, maka itu jauh lebih bermanfaat dibandingkan sebab duniawi itu, sebab-sebab kamu. Nah, maka lihat ya, ini kata beliau, sebagian ulama ada yang yastashfi bil ilm, mengharapkan kesembuhan dengan apa? Itu seakan-akan sudah menjadi itu kelezatan yang tersendiri bagi mereka. Kelezatan tersendiri. Mereka mereka kalau nggak ketiduran, nggak tidur. Ya. Kenapa? Mereka mendapatkan kelezatan dengan ilmu. Ya. Ketika pikirannya gundah gulana, ketika pikirannya stres, ketika banyak banyak pikiran banyak ini, dia bolos pelajaran dengan niat apa? Mau fokuskan dulu pikiran, mau pikir baik-baik dulu, tidak bisa konsentrasi belajar kalau masih ada kepikiran ini. Ini langkah yang salah, tidak benar tindakan seperti itu. Memangnya kalau kamu bolos pelajaran, kamu meninggalkan kamu mengajar gara-gara banyak pikiran, gara-gara ada masalah di rumah, gara-gara ada masalah dengan teman, kemudian berhenti libur dulu mengajar, libur dulu belajar, bolos dulu, minta izin dulu, udah masuk, afwan banyak pikiran banyak ini. Memangnya itu masalah akan selesai kalau kamu tidak hadir belajar? Enggak akan selesai. Kenapa kamu tidak tetap ikut belajar? Fokus, tetap kamu datang mengajar, fokus mengajar. Jadi seorang pengajar yang profesional. Jangan bawa-bawa masalah luar masuk ke dalam pelajaran. Jadi seorang penuntut ilmu yang profesional. Jangan bawa-bawa masalah lain di dalam majelis ilmu. Ketika kamu duduk di depan gurumu, buang semua di luar pintu. Kamu tetap fokus belajar, kemudian kamu bertawassul dengan amalan itu, mudah-mudahan masalah saya cepat selesai. Itu jauh lebih baik dibandingkan dia meninggal ke majelis ilmu dengan alasan mau fokus dulu menyelesaikan ini masalah. Iya, memangnya dia masalah akan langsung selesai ketika dia meninggalkan majelis ilmu? Lah, masalah itu masalah itu akan ada solusinya. Ingat firman Allah Ta'ala, fa inna ma'al usri yusra. Tidak ada orang yang hidup sampai dia mati, itu terus masalah yang dihadapi. Enggak, pasti ada solusi. Pasti masalah itu akan berakhir. Pasti itu. Cepat lambat dia cari solusinya atau tidak, datang sendiri solusinya. Tidak ada orang dari awal, dari bertahun-tahun misalnya, dari awal sampai dia mati, itu terus masalahnya. Pasti ada solusinya. Jadi itu hal yang sudah pasti. Maka jangan dia mengorbankan majelis ilmu, mengorbankan murid-muridnya tidak mau mengajar, hanya gara-gara dengan alasan mau fokus dulu, mau selesaikan ini dulu masalah, lagi pusing, lagi tidak bisa konsen. Kalau begitu kamu bukan seorang pengajar yang profesional, kamu bukan seorang penuntut ilmu yang profesional, kamu sangkut pautkan kegiatan dalam majelis ilmu dengan apa-apa yang terjadi di luar, di rumahmu, di lingkunganmu, di inimu. Ya. Justru sebaliknya kamu tetap fokus dalam melakukan aktivitas kebaikan yang kamu lakukan, seraya berharap kepada Allah mudah-mudahan saya tetap konsisten melakukan kebaikan ini menjadi sebab diselesaikannya masalah yang saya hadapi. Seharusnya seperti itu. Dan sekali lagi ini perkara yang mujarab, terbukti. Ya, perkara yang terbukti. Nah, saya yakin banyak orang di luar sana yang telah membuktikan hal seperti ini. Yakni apa? Semakin sulit keadaannya, semakin mendekat kepada Allah Ta'ala. Semakin sulit keadaannya, semakin mendekat kepada majelis ilmu dengan harapan untuk menempuh sebab yang syar'i. Sebab kauni dia sudah tempuh. Ada masalah dia pikirkan, dia cari solusinya. Kapan? Bukan di jam-jam pelajaran, bukan di jam-jam mengajar, masih ada jam-jam lain. Dia fokus pikirkan itu masalah. Tapi ketika dia masuk ke dalam majelis ilmu, dia singkirkan semuanya, fokus ke dalam majelis ilmu tersebut. Dengan harapan
bertawassul dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kama qila idza maradna tadawaina bi dzikrikum wa natruku dzikra ahyana fanantakisu. Kata seorang penyair, kami kalau kami sakit tadawaina bi dzikrikum. Kami berobat dengan cara mengingat kamu. Ya, mengingat kalian. Dan kami kalau meninggalkan mengingat kalian, fanantakisu, tiba-tiba terbalik, yakni kami menjadi sakit. Ya. Kan begitu. Bukankah seorang apa namanya, kalau dia merasa sakit kemudian ada penyakit pada dirinya atau terganggu kemudian dia mengingat orang yang dicintai, tiba-tiba bebannya sedikit berkurang. Ya, dia mendapatkan dawa dari masalahnya dengan mengingat orang yang dia cintai. Ya. Maka kalau orang betul-betul cinta akan ilmu, ketika dia melakukan aktivitasnya baik sebagai pengajar maupun sebagai pelajar, maka itu setidaknya ya dia akan mendapatkan terapi mental yang setidaknya mengurangi sebagian besar masalahnya. Ya. Dan itu sebagai sebab syar'i yang dia bisa tempuh untuk bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meringankan masalahnya. Baik, wallahu taala alam bisawab. Saya kira cukup sampai sini dulu. Wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, ada pertanyaan sampai sini?